Saya sedang berada di atas Dam Cirata, tempat membendung air dengan kapasitas luas 62.000 hektar yang airnya kemudian dialirkan ke turbin-turbin di dalam pembangkit listrik tenaga air yang bisa menghidupi listrik bagi Anda yang tinggal di Jawa, Madura, dan Bali dengan kapasitas 1008 megawatt dan juga sampai alirannya dengan 500 kilovolt. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana energi besar masif air ini bisa sampai ke rumah Anda memberi arti. Oke, siap-siap. Kita akan masuk tunnel, kita akan masuk terowongan, turun atau tepatnya masuk ke dasar gunung untuk melihat bagaimana teman-teman di sini bekerja untuk bisa mengendalikan air di Waduk Cirata dan kemudian dialihfungsikan menjadi listrik untuk Anda. Ini dia, kita sudah ada di bawah tanah, di bawah gunung, tepatnya tempat powerhouse bekerja. Ikut saya, kita akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana cara air masuk ke dalam turbin dan kemudian mengenerate listrik atau menghasilkan listrik. Dedi, halo Mas, apa kabar? Kabar baik-baik. Lagi apa nih Mas? Ini kita lagi mau proses star unit, Mas. Oke, jadi ini gambar apa? Ini gambar pembangkit PLTA Cirata. Oke. Jadi proses unit dioperasikan, kita bisa mantau dari sini. Jadi seluruh aktivitas di dalam powerhouse ini dikontrol lewat? Lewat sini. Oke, lewat monitor ini. Monitoring ini. Oke. Sekarang prosesnya lagi buka inlet valve. Jadi airnya sudah mengalir ini, Mas. Airnya sudah mengalir? Sudah mengalir. Oke, lagi membangkitkan listrik. Iya, benar. Tenaga berapa sekarang? Sekarang di RPM 187. Aha. Artinya dengan RPM segitu bisa membangkitkan listrik untuk Jawa, Madura, Bali. Bisa membangkitkan listrik Jawa, Madura, Bali. Oke. Kemudian apa lagi bisa dilihat di sini? Di sini kita juga memonitoring tegangannya di sini, Mas. Aha. Tegangan sama daya yang ditransfer. Ini sudah masuk nih, sudah sinkron ke jaringan. Bayangan saya, Mas Dedi, ketika masuk ke powerhouse ini saya membayangkan ada banyak turbin. Di mana itu? Turbin ada di luar, Mas. Ini seperti turbin bukan? Seperti turbin. Nanti kalau Mas mau visualisasi lihat, turbin di sini ya? Iya, benar sekali. Oke. Dari sisi turbin ini kita bisa lihat putaran turbin itu. Speednya 187,5. Ini bekerja semua, seluruh turbin. Ada berapa turbin di sini? Di sini di control room ini ada 4 turbin. 4 turbin. Total di Cirata ini ada 8 turbin. Ada 8 turbin. Iya. Kemudian ini semua dalam keadaan aktif. Aktif Semua sedang ya? beroperasi. Sedang beroperasi. Iya. 24 jam terus beroperasi atau bagaimana? Kita berdasarkan permintaan dari P2B. Dia itu unit induk pengatur beban. Oke, seperti misalnya ada di Jakarta. Iya, benar sekali. Di Gandul, gitu, di Cinere, gitu iya. ya. Mas Dedi, ini kan hanya secara digital ya. Iya. Bagaimana cara kerja air tenaga yang begitu besar bisa kemudian menghasilkan listrik? Bisa tidak saya melihat secara langsung air dari waduk itu kemudian diproses ke dalam turbin? Bisa. Ayo kita lihat langsung. Oke. Siap. Oke, ini suara berisik apa ya, Mas Dedi? Mesin? Ini aliran air. Aliran air, jadi Iya. ini suara berisik air. Iya, suara berisik air. Jadi Wow, apakah yang ada di bawah kita semua ini air? Ya, ini air. Oke. Di sini air, di sini ada air. Pipa inlet valve namanya. Ini Oke, air. jadi boleh tidak Mas Dedi jelaskan apa ini sebenarnya? Jadi air yang dari bendungan Cirata, Oke, kemudian masuk ke PLTA Cirata ke powerhouse. ya, Nah, di sini ada namanya inlet valve atau katup utama. valve-nya ya. Valve-nya di sini. Oke, ini di dalam sini. Di dalam sini. Semua ini air. Iya, semua ini Yang air. berisik ini suara air. Ya. Oke, Jika kemudian unit ini artinya sedang bekerja semua. sedang bekerja. Wow, oke. Kemudian air masuk ke sini untuk kemudian digerakkan
dialirkan lagi ke buat generator, buat menggerakkan generator. Turbin dan generator dikapel untuk menggerakkan generator, kemudian airnya dibuang ke tares tadi. Oke, airnya kemudian setelah digunakan dibuang ke tail race. Di sini masih belum menghasilkan listrik di sini ya? Belum. Oke, di mana? Coba saya mau lihat. Kalau mau menghasilkan listrik dari generator, dari turbin sini. Oke, jadi di dalam sini. Di dalam sini ada turbin, shaft turbin. Dan kami memasuki ruangan yang paling super penting dalam mengubah air menjadi energi listrik, yaitu turbin. Disinilah ribuan liter air masuk untuk memutar baling-baling dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, seperti kincir air, sehingga menghasilkan energi mekanik untuk menggerakkan generator sebelum menjadi arus listrik. Ini turbin ini putar karena volume derasnya air. Benar sekali. Jadi dia bisa putar secepat ini. Iya, 187,5 km per jam. per jam. Wow, kemudian dari satu turbin ini, dari satu generator bisa menghasilkan listrik berapa besar? Dari generator menghasilkan 16,5 kilovolt, kemudian dinaikkan melalui trafo menjadi 500 kilovolt. Jadi 500 kilovolt. Ya. Dan akhirnya bisa menghidupi Jawa, Madura, dan Bali. Ya, Oke, Mas Dedi kan dari tadi pegang handphone. iya. Buat apa handphonenya? Handphone ini kita buat nge-record. Oke. Nge-record. Kebetulan unitnya kan sedang operasi. Ya. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita record. Oke, jadi monitoring lewat Lewat handphone. handphone. Oke. Di sini Gimana ada- cara kerja misalnya? Pertama kita harus scan barcode. Ada barcode. Setelah scan barcode ini kita keluar formnya. Oke. Setelah formnya keluar, itu kita record sesuai dengan parameter yang ada di sini. Iya. Oke, setelah kita record memastikan tujuannya agar peralatan ini bekerja secara optimal. Seperti itu. Jangan sampai peralatan ini sudah melampaui batas takarannya. Iya, iya. Kemudian yang bisa merusak kinerja Kinerja turbin dan peralatan. generator, mesin-mesin yang alat-alat yang ada di sini. Iya, benar sekali. Oke, semua dicatat Dicatat di sini, di log sini. sheet. Oke, di log sheet. Kemudian nanti terintegrasi Terintegrasi dengan sistem. dengan sistem. Oke. Disinilah awal mula lagi air yang setelah dimanfaatkan di dalam turbin dari Waduk Cirata, kemudian dibawa keluar lagi dari tail race. Itu lubang-lubang tempat air keluar itu ada di jalur tail race yang nanti akan membawa air-air ini ke bawah atau Waduk Jatiluhur untuk kemudian bisa lebih memberi arti lagi banyak orang yang tinggal di daerah sekitarnya seperti para petani untuk bisa memanfaatkan air ini sebagai sistem irigasi mengairi sawah-sawah mereka. Nah, sekarang saya berada di control room switchyard, tempat pengandilian memantau aktivitas kelistrikan yang diproduksi oleh PLTA Cirata. Kalau pemirsa lihat di situ ada 6 line atau jalur listrik yang didistribusikan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan juga Bali. Nah, kalau kita lihat warnanya itu warna merah, semuanya dari atas sampai ke bawah, masing-masing warna merah. Artinya listrik alhamdulillah lancar. Perkara yang timbul adalah ketika semua warna menjadi hijau. Seperti di 4 Agustus tahun 2019 ketika ada blackout Jawa Bali yang melumpuhkan listrik kita semua selama hampir rasa-rasanya sekitar 12 atau mungkin ada yang sampai 24 jam. Nah, peran PLTA Cirata lah yang kemudian bisa merecover atau menghidupkan kembali jaringan listrik se-Jawa Bali, dan di sini punya peranan penting karena dalam waktu 50 menit sudah mulai bisa dibangkitkan lagi lewat tenaga air yang begitu masif, kemudian bisa didistribusikan lagi ke wilayah-wilayah yang terdampak blackout. Ini ada rekan-rekan yang bekerja non-stop selama 24 jam, tidak libur. Kalau lebaran, kalau Natalan juga ada di sini, tidak beranjak dari tempat duduknya untuk memastikan listrik di rumah Anda semua aman dan bisa digunakan dengan nyaman. Masif sekali, luas sekali, besar sekali, dan kita ada di dasar gunung. Ada 8 turbin yang bekerja terus-menerus sepanjang hari untuk memenuhi aliran atau pasokan listrik ke rumah-rumah Anda. Bagi Anda yang tinggal di Jawa, Madura, dan Bali, bayangkan ada berapa banyak orang yang mencurahkan tenaga dan juga keringatnya untuk Anda.
Itulah bagaimana makna yang begitu besar memberi arti bagi kita semua. Termasuk liputan yang satu ini. Terima kasih informasinya. 1679 Harapatan Jalimana Manggarai. Tunggu pelayanan Manggarai, siapin jalur 6 berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ika, cek modulasi dari log CC 206 1505. PKP tes modulasi dengan PPK pagi, koris pikal, modulasi gimana Bravo? Dalam tugas kami menyebutnya pengendali perjalanan kereta api, berkomunikasi intens dengan teman-teman PPKA yang berada di stasiun dan komunikasi intens dengan teman-teman masinis sepanjang perjalanan di lintas pengendalian kami. Tadi mulai dari Merak, Cikampek sampai stasiun Sukabumi. Jadi tugas kami mulai dari awal adalah memantau kesiapan sarana kereta api. Sarana sesuai dengan standar formasi yang sudah ditetapkan. Kemudian kami juga memantau kesiapan awak sarana perkeretaapian, masinis, asisten masinis. Tujuannya adalah untuk program OKT, yaitu bagaimana kereta api bisa berangkat dari stasiun keberangkatan Senen maupun Gambir itu tepat waktu, tidak delay. Monitor masinis lintas selatan tes modulasi dari PK berapa? Selamat pagi Bapak Ika, cek modulasi dari log CC 206 1505. Persiapan sebagai log dinas KA2. Apakah yang menjalani Fajar Eko dibantu dengan saya Fajar Eko Rianto sebagai masinis dari UPT Kru KA Cipinang. Saya koris pikal. Saya bertugas sebagai PPKA, yaitu pengatur perjalanan kereta api di stasiun Jatinegara. Tugas saya sebagai masinis ini mengoperasikan lokomotif untuk dinas kereta api dan langsiran, memastikan rangkaian dan penumpang yang dibawanya selamat dari stasiun awal sampai dengan stasiun tujuan. Saya bertugas menjamin keselamatan dan ketertiban urusan perjalanan kereta api dan langsiran di stasiun. Saya menjalankan tujuan keretanya itu dari sini itu stasiun keberangkatan awalnya stasiun Gambir atau stasiun Pasar Senen. Untuk tujuannya ke stasiun Bandung atau stasiun Cirebon dan stasiun Cirebon Perujakan. Kesulitan kami saat ini manakala di wilayah Daob 1 ini ada beberapa lintas yang mana kereta api Intercity, KA Barang, dan KRL itu bersinggungan pada jalur yang sama. Sehingga di sini ada muncul pengendalian taktis ini. Dalam frekuensi keretanya, frekuensi kereta api sehari di stasiun Jatinegara yaitu 665 dengan kondisi jalur cuma 5 jalur. Jadi tantangannya agar perjalanan kereta api itu lancar dan tidak terganggu. Terdiri dari kereta api jarak jauh, KRL, kereta api barang, termasuk juga lokomotif. Lagi musim hujan, paling tantangannya itu Mbak, kalau lagi musim hujan deras, jarak pandang jadi terbatas di lokomotif, jadi kita harus ekstra hati-hati. Tapi tetap apapun yang ada di lintas tetap harus kita komunikasikan dengan PPKP. Pak PPKP di sini hujan deras jarak pandang terbatas, sudah seperti itu Mbak. Tetap harus ada komunikasinya. Jadi kolaborasi kami dengan teman-teman PPKA, kolaborasi komunikasi kami dengan teman masinis itu intens kami lakukan. Tujuan ending kami adalah keselamatan dan pelayanan. Kami akan melayani untuk memberikan arti seluas-luasnya bagi masyarakat umum. Demikian. Metro TV